Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ririn Hutneriana. Di sini saya akan menjelaskan materi trigonometri tentang perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Ya, sesuai dengan kompetensi dasar 3.8, menggeneralisi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Nah, serta KD 4.8 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dari kata-kata di sini disebutkan ada yang namanya kuadran. Oke. Kita mulai dulu dari satu lingkaran. Satu lingkaran atau satu putaran ini sebanyak atau sebesar 360 derajat. Nah, satu kuadrannya seberapa? Satu kuadran ini terdiri dari satu putaran dibagi dengan 4. Ya, sehingga dari satu putaran ini terdapat 4 kuadran. Yang besar satu kuadrannya ini 90 derajat. Nah, di sini juga besar kuadran yang 90 derajat mengharuskan kita menghafal atau mengingat ya nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa antara 0 sampai 90 derajat. Jadi wajib banget kalian hafal itu sudut 0 derajat sampai 90 derajat perbandingan trigonometrinya. Seperti misal nilai sin 30. Nah, nilai sin 30 harus sudah kalian ingat langsung ketemu. Sin 30 sama dengan 1/2. Atau sin 0, sin 0, sin 0 derajat sama dengan 0. Atau cos 90, cos 90 derajat sama dengan 0. Dan tan 60, misal tan 60 derajat sama dengan akar 3. Itu sudah harus kalian ingat dan hafalkan di luar kepala. Karena itu merupakan dasar untuk sudut berelasi di berbagai kuadran. Oke, dari kuadran yang tadi kita lihat di sini ada 4 kuadran. Di kuadran yang pertama ini semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Atau di sini ditulis semua positif. Kemudian dari berapa aja? Karena 90 derajat ya satu kuadran. Berarti dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian di kuadran kedua berarti antara 90 sampai 180. Yang positif itu nilai sin dan kosek. Ingat kosek bukan kos. Kosek. Kosekan itu yang positif. Kemudian di kuadran ketiga ini 180 derajat sampai 270 derajat. Ya, di kuadran ketiga yang positif ini nilai tangen dan nilai kotangen. Nah, adapun di kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat ini yang positif hanya kosekan dan sekan. Nah, sehingga bisa kita ingat dengan kalimat ini. Semua sinar tanpa kosmik, semua untuk di kuadran pertama yang positif ini semua. Kemudian sinar, sin. Di kuadran kedua yang positif sin dan temannya yaitu kosek. Tanpa, tan. Ini untuk di kuadran ketiga sesuai urutan kalimat ya katanya. Semua sinar tanpa kosmik. Dan yang keempat kos. Ini yang positif kos. Sampai di sini kita lanjutkan. Oke, sebelum ke sana kita tentukan dulu letak sudutnya dulu ya. Sudut 135 derajat terletak pada kuadran berapa? Oke, kita balik lagi di sini. 135 berarti kalau kuadran pertama hanya sampai 90. Kuadran kedua antara 90 sampai 180. Berarti 135 ada di kuadran ke-2. Oke, berarti ada di kuadran ke-2. Nah, lalu sudut 315 derajat. Nah, diingat lagi. 90 yang keberapa nih masuknya? Oke, 90 yang ke-4 ada di kuadran ke-4. Lalu sudut 240 derajat terletak pada kuadran betul, kuadran ke-3. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi secara umum dalam trigonometri ini sudut-sudut yang lancip ya itu punya relasi dengan satu sudut di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Jika sudut lancip ini kita sebut alfa,
ya, maka alfa akan berelasi dengan 1 atau 2 sudut pada kuadran 1. Sebentar. Kita ingat dulu sudut lancip. Sudut lancip ini yang apa ya? Sudut lancip ini yang nilainya kurang dari 90. Ya, ingat sudut lancip. Bentuknya lancip, maka itu kurang dari 90. Ya, karena kalau sudah 90 itu masuknya sudut siku-siku. Lebih dari 90 itu namanya sudut tumpul. Oke. Nah, di sini di kuadran pertama, yaitu kuadran pertama kita ingat lagi. Ya, kuadran pertama antara 0 sampai 90. Ya, maka di sini kuadran 1 yaitu 90 derajat dikurang alfa. Karena maksimal atau paling besarnya 90 kan. Ya, jadi untuk mendapat A ini sudut lancip, ya, 90 dikurang A. Ya, kalau kuadran kedua, oke kita lihat. Di sini kuadran kedua dari 90 sampai 180. Jadi bisa juga 90 ditambah si A, ya, kalau lihatnya dari sini, ini 90 ditambah A, atau 180 dikurang A, ya, atau 180 dikurang A. Oke. Nah, kalau di kuadran ketiga, yaitu 180 ditambah A, dan 270 dikurang A. Ya. Bisa dilihat dari sini, bisa 180 ditambah si A, atau dari 270 dikurang si A. Oke. Dan di kuadran keempat, nah dari 270 ditambah A, ya, misal di sini ada sudut ini, ya, dari 270 ditambah A, atau dari 360 di sini dikurang A. Atau bisa juga negatif alfa. Nah, di sini perlu diingat, jika sudut direlasikan terhadap sudut 90 atau 270 derajat ya, maka bentuk trigonometrinya berubah. Perubahannya gimana? Yang tadinya sin itu jadi cos. Yang tadinya tan jadi kotangan. Yang tadinya sekan jadi kosek. Ya. Nah, di sini kita siasati agar tidak susah-susah untuk merubah bentuk trigonometrinya. Kita siasati aja dengan relasi penggunaan sudut 180 atau 360 saja. Ya. Oke, bagaimana contohnya? Nah, di sini tentukan nilai dari yang pertama sin 210, yang kedua tan 315, yang ketiga cos 150. Oke, kita jawab. Oke, sin 210 ini sama dengan sin 180 ditambah berapa? Ya. Nah, ditambah berapa nih? Ditambah si A, biar hasilnya jadi 210. Nah, maka nanti hasilnya akan sama dengan negatif sin A. Lalu berapa ya? Oke, kita lihat. Oke, kita cari tahu dulu letak dari 210. 210 derajat itu ada di kuadran ke-3, betul. Nilai sin dari kuadran ketiga itu negatif. Ingat tadi, semua sinar tanpa kosmik. Kuadran ketiga nggak disebut sin, maka itu negatif. Lalu nilainya, A di sini 30 derajat kan ya? 30 ditambah 180 hasilnya 210. Jadi, negatif sin 30 derajat sama dengan negatif 1/2. Oke ya, jadi di sini 210 derajat. Ini sama dengan 180 ditambah si A. Lalu A-nya berapa? Berarti A-nya ini kan sama dengan 210 derajat dikurang 180. Jadi A-nya berapa? A-nya sama dengan 30 derajat. Ya. Oke, dengan cara yang sama untuk tan 315. Berarti lihat dulu letaknya di sini. Letak dari 315 itu ada di kuadran keempat. Berarti tan di kuadran keempat, positif atau negatif ya. Nilai tan-nya tan di kuadran keempat itu negatif. Nah, sekarang kita cari tahu ya alfanya. Jadi 360. Boleh kalau mau cari A langsung aja 360 dikurang 315.
Nah, maka betul hasilnya 45. Jadi tan A atau negatif tan 45 berapa? Sama dengan negatif 1. Tan 45 itu nilainya 1. Ada negatif, jadi negatif 1. Oke, soal selanjutnya. Cos 150 derajat. Nah, kita lihat dulu nih. 150 derajat ada di kuadran keberapa ya? Betul, di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, nilai cos itu positif negatif. Ya, negatif cos. Nah, lalu ini berapa? Oke. A-nya udah ketemu ya, 150. Jadi 180 dikurang 30 hasilnya 150. Maka yang dipakai di sini negatif dari cos 30. Oke, jadi negatif cos 30, negatif 1/2 akar 3. Oke. Nah, untuk soal latihan 1 dan latihan 2 ini akan dibahas di link yang berbeda ya. Jadi, diakhiri untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.